Ketika kamu memilih keluar dari pekerjaan kamu dan ngejar cita-cita kamu, ketika kamu rasanya nggak menarik sama sekali untuk melakukan itu, kamu nggak ada minat dengan itu, dan rasanya kamu depresi dan nggak berkembang, lingkungan kerja yang toksik, bukannya saling mendukung, malah ngejatuhin kamu. Ditambah lagi dengan pendapatan yang pas-pasan atau sebenarnya kurang. Salah satu sahabat dari Reno Sinari Bumi ada yang menanyakan, "Bang, tolong saya atau bikin video. Saya akan resign dari kerjaan saya. Setelah saya resign, saya tidak ada pemasukan yang pasti dan saya mulai merindukan pekerjaan yang lama lagi. Bagaimana caranya saya bisa move on dari pekerjaan lama, Bang?" Saya ingin berbagi pengalaman saya. Saya dulu pernah mengalami itu. Saya pernah pindah ke suatu perusahaan, yaitu perusahaan lokal dan tidak ternama, dari perusahaan bergengsi kelas dunia. Bahkan orang sekitar saya mengira saya itu bodoh dan berpikir pendek. Kejadiannya itu seperti ini. Sewaktu saya dalam lift, saya tidak sengaja saya bertemu dengan jajaran eksekutif di kantor saya ya. Dan dia menanyakan seperti ini, "Kamu resign ya dari sini? Kenapa sih kok kamu mau resign masuk perusahaan kecil?" Saya bilang, "Saya ingin belajar dan saya ingin dapatkan kesempatan lebih yang bisa mengembangkan diri saya." Jajaran eksekutif itu bilang, dan dengan jawaban yang cukup menyakitkan, "Kamu itu nggak akan dapat apa-apa di sana. Kamu itu nggak akan tumbuh. Kamu itu ngerelain diri kamu keluar dari sini, padahal semua orang tuh, ribuan orang, puluhan ribu tuh rebutan masuk sini." Kata-kata itu yang membuat saya selalu ingat sampai sekarang. Bertahun-tahun saya ingat pernyataan itu. Walau ketika saya sudah pindah ke perusahaan lokal itu, kadang saya rasanya ingin balik lagi sama seperti kamu, karena lebih nyaman di tempat yang lama, dengan sistem yang lebih baik, dengan pendapatan yang lebih baik. Tapi saya ingat lagi tujuan saya. Alasan saya pindah itu karena saya ingin tumbuh, saya ingin skill saya berkembang, saya ingin mempunyai spesialisasi yang saya inginkan waktu itu. Saya ingin benar-benar ahli di bidang itu. Alhasil, ketika saya berjuang dengan pilihan saya benar-benar menjadi master di spesialisasi itu, dan saya nikmati hasilnya sekarang. Setiap pilihan yang sudah kita pilih itu tidak selamanya enak. Pasti ada kekurangannya, tapi batasannya, apakah kita bisa tumbuh nggak dengan pilihan itu? Sesuai dengan tujuan kita nggak? Kalau sesuai dengan tujuan kita, kenapa kita nggak berjuang di sana? Gunakan momen ini untuk kita belajar, untuk membuat strategi yang lebih inovatif lagi, untuk lebih kreatif, dan gunakan masa ini untuk kita berkaca diri. Apakah kita sudah ngebuang kebiasaan buruk kita? Apakah kita masih biarin waktu kita lakukan sesuatu yang gak berfaedah? Memang rasanya sekarang tidak nyaman, membuat kita kesulitan, membuat kita susah. Tapi kamu perlu ingat, kalau gampang, semua orang bisa melakukannya. Kamu bisa berhasil itu karena kebanyakan orang berhenti di tengah jalan. Jangan seperti kebanyakan orang, tapi kamu tetap berjuang di sana. Kamu bisa sukses itu karena yang lain nyaman dengan keadaan mereka sekarang. Tapi kamu keluar dari itu dan kamu berani ambil resiko dalam hidup kamu. Tapi ambil resiko itu yang terukur ya. Yang terukur, dan kamu siapkan rencana B. Bedakan antara pemenang dan seorang penjudi. Hidup itu jangan cari nyaman. Selama kita kerja cari nyaman, yakin dalam hitungan mingguan, bulanan, atau tahunan, zona nyaman akan menendang kita keluar. Apa yang saya lakukan saat ini, saya keluar pada saat itu karena saya memikirkan, saya 2 tahun lagi akan menjadi apa, 5 tahun lagi akan menjadi apa, 10 tahun lagi akan menjadi apa. Saya bisa di tempat saya seperti sekarang karena saya selalu berpikir, apa yang terjadi kalau saya tidak berusaha keras untuk diri saya? Apakah saya rela diri saya menjadi orang biasa-biasa aja? Untuk teman yang lain yang ingin keluar dari pekerjaan kamu,
Waktu yang tepat untuk keluar dari pekerjaan kamu itu adalah yang pertama, kamu rasanya bisa settle di sana. Padahal itu aja masih part-time. Part-time saja sudah bisa menyemakan pendapatan kamu sekarang. Apalagi nanti kalau kamu sudah full-time. Yang kedua adalah, kamu siapkan saving atau tabungan 3 hingga 6 bulan ke depan. Jadi misalkan terjadi worst case, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kamu siap dengan itu. Kamu masih punya napas untuk bisa berpikir jernih, untuk melakukan strategi yang lebih kreatif. Pilihan apapun, apakah kamu tetap stay di tempat kamu sekarang, atau kamu berusaha dengan pilihan yang baru itu, masing-masing punya konsekuensinya, masing-masing punya resiko. Apapun pilihan kamu, jangan pernah menyesalinya. Jadikan itu sebagai bahan pelajaran kamu untuk menemukan formula baru. Jangan takut mengulangi lagi dari awal. Karena kita semuanya tidak ada yang benar-benar tahu cara mana yang membuat kita berhasil. Tapi kita bisa bertindak, kita take action, dan memiliki mental pemenang. Itu yang membuat kita berhasil.